Nama saya Jaribaran Samosir, NIM saya 230194095. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembuatan dari dashboard saya melalui Tableau mengenai perusahaan PT Toko kita untuk membuat visualisasi data berupa penjualan, segmen, kategori maupun customer-nya dengan menggunakan file Microsoft Excel. Dan berikut saya sudah membuat worksheet beserta dashboardnya, dan saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai pembuatannya, terutama di bagian dashboardnya. Saya sudah membuat worksheetnya. Untuk worksheetnya saya membuat 11. Yang pertama ini ada total sales by segment and kategori 2015 sampai 2016. Berikut sama, tapi tahun 2017 dan 2018. Dan berikut ada order count of category and subcategory in 2015 and 2016. Dan berikut sama, namun tahunnya 2017-2018. Berikut ini sales performance dari tahun 2015 sampai 2019. Dan ini untuk spesifiknya tahun 2015 sampai 2016. Berikut juga sama, namun di tahun 2017 sampai 2018 untuk sales performance. Dan berikut adalah daftar customer beserta jumlah mereka mengorder dan mereka sudah membeli barang-barang dari toko kita, pengeluaran mereka di tahun 2015 sampai 2016, dan sama namun di tahun yang berbeda, yaitu 2017 sampai 2018. Dan berikut ada total sale of item by kategori, subkategori and segment tahun 2015 sampai 2016, dan untuk tahun 2017 sampai 2018-nya. Dan berikut ini dashboard yang pertama. Saya langsung akan menjelaskan saja. Untuk dashboard ini ada pertama itu sales performance dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu. Dan ada total sales of item dan untuk tahun 2017 sampai 2018. Nah, saya akan menjelaskan dulu konsep dari dashboard ini. Jadi tujuannya kenapa saya membuat grafik garis ini untuk mempermudah tentunya untuk melihat perkembangan dari penjualan dan pendapatan yang diperoleh oleh PT Toko kita. Dan di sini saya sudah membuat dashboard ini sehingga menjadi interaktif. Nah, jika saya memilih salah satu dari bagian ini, bagian dari diagram ini yaitu misalnya berikut di bulan September tahun 2016 saya akan memilih. Nah, jadi di sini akan ditampilkan rincian dari apa saja pendapatan yang diperoleh dari beberapa bagian. Misalnya di sini ada bagian kategori. Nah, berikut rinciannya dari subkategori dan segmennya tahun 2015 dan 2016 untuk bulan Septembernya dan seterusnya. Dan berikutnya juga untuk tahun 2017. Nah, di sini pertama, misalnya saya mengambil September 2017,
komponennya sama. Jadi menjelaskan dari kategori, subkategori, serta tahunnya, tahun dengan juga segmennya di sini. Uh, saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat dashboard ini. Pertama saya akan duplikatnya dulu. Saya akan menghapus dashboard ini. Sebentar. Membuat dashboard ini sebenarnya cukup mudah. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau tampilkan datanya. Nah, saya akan menampilkan ini yang pertama. Jadi saya drag dari bagian kiri ini, sebelah kiri ini, sebagian sheet, saya drag ke tengah. Nah, untuk bagian berikutnya saya akan mengambil yang tadi yang berupa tabel dengan warna itu. Nah, total sale of. Nah, saya drag lagi ke bawah. Ya, saya drag juga ke bagian sebelah kanannya. Nah, ini kenapa pagar ini? Karena dia cukup space-nya. Namun kalau kita presentasikan, itu akan terlihat gitu. Jadi sebenarnya itu juga harus di-setting juga untuk font-nya. Jadi disesuaikan agar bisa terlihat datanya dan bisa ditampilkan data dengan lengkap. Kayak saya juga. Nah, setelah saya membuat ini untuk dapat menampilkan datanya dari di tahun Agustus 2016 ini misalnya rinciannya pertama harus harus memilih ini use as filter. Jika sudah dipilih baru datanya akan bisa terinci seperti itu. Nah, untuk desain dashboard ini juga sebenarnya kreativitas masing-masing. Dan menurut saya desain seperti ini sudah cukup lumayan bagus untuk dilihat. Ini ada rinciannya gitu kan. Ada seperti itu kategorinya dan segmennya consumer, rate dan home office. Dan berikut rincian dari pemasukannya untuk setiap barang yang dibeli. Gitu. Jadi di sini ada 293 items. Dan berikut di berbagai segmen. Gitu. Selanjutnya saya akan menuju dashboard berikutnya. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dashboardnya. Nah, jadi dashboard ini itu ada diagram lagi. Saya biasanya suka menggunakan 3 diagram karena space-nya juga ya, karena space-nya terbatas, jadi dan informasi yang ditanyakan juga cukup gitu. Banyak juga diagramnya. Tadi saya 4 diagram juga sih jatuhnya. Sini ada sales performance tahun 2015 sampai 2016 dan order count berdasarkan kategori dan subkategori tahun 2015 dan total sales by segment dan kategori di tahun 2015 sampai 2016. Tujuan dari ini yaitu untuk menampilkan lagi lebih rinci pada tahun
2016 ini penjualan dari barang-barangnya dan bagian-bagian apa saja gitu yang uh, bahan yang terjual gitu, kategori dan subkategorinya. Nah, di sini juga lebih terinci lagi karena uh, bisa dilihat juga perkembangannya gitu kan. Di sini perkembangan dari penjualan barangnya beserta penghasilannya itu bisa dilihat apakah sama atau ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Misalnya barangnya terjual lebih, ternyata penghasilannya tidak tidak sama gitu dengan barang yang dijual. Nah, jadi di sini juga kelihatan gitu perkembangannya jadinya. Nah, untuk yang hijau ini itu biaya biaya pendapatannya dari hasil penjualan barang yang bar diagram yang bar ini sudah ada makanya gitu dari total ya. Berikut saya kasih tahu, saya beritahu fungsinya dari dashboard ini. Nah, ya saya klik di sini, misalnya untuk bulan April saya ingin melihat barang-barang apa saja yang dijual pada bulan itu. Nah, di sini juga terlihat ya apa namanya kuantitinya yang terjual. Jadi di sini artinya 11 dari 33 yang terjual gitu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan berikutnya di sini di sebelah kanan ini itu adalah rinciannya dari apa yang terjual gitu pada tahun 2015-2016 ini. Seperti itu. Jadi di sini kasih tahu pada periode 2015-2016 ini diberitahu bahwa penjualan dari barang ini gitu. Di sini penitur itu tahun 2015-nya terjual 22 dan seterusnya gitu.